Berlatar di sebuah desa kecil, lebih tepatnya saat zaman dinasti Tang, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak gadis bernama Mulan. Tidak pakai Jamila, merupakan anak yang cerdas sekaligus periang namun sedikit nakal. Tapi di balik itu semua, Mulan berbeda dengan anak seusianya karena ia memiliki kemampuan melebihi orang konvensional pada umumnya. Ayahnya yang merupakan seorang mantan prajurit tangguh di masa lalu tentu saja merasa bangga akan kemampuan putrinya. Namun karena di masa itu anak wanita hanya dianggap sebagai beban, menjadikan keluarganya dibenci oleh para tetangganya sendiri. Malam harinya, sang ayah yang merasa khawatir akan masa depan putrinya lantas berpesan jika kemampuan yang dimiliki oleh Mulan seharusnya dimiliki oleh seorang kesatria laki-laki. Ia memintanya agar menyembunyikan kelebihannya itu dan menjadi seorang wanita yang biasa saja. Your chi is strong, Mulan. Soon you'll be a young woman, and it is time for you to hide your gift away. Do you think you can do that? Beberapa tahun kemudian, seorang wanita yang dijuluki sosok penyihir bernama Yuli menghampiri seorang pedagang. Ia bermaksud merasuki tubuh si pria itu untuk diambil alih demi mengelabui para penjaga benteng kekaisaran wilayah barat dan... Ya, bersamaan dengan itu muncullah pasukan pemberontak yang dikenal dengan sebutan Bangsa Rouran, di mana mereka dan Yuli rupanya melakukan kolab atau kerjasama demi mengambil alih wilayah tersebut. Bangsa Rouran sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Borikan yang memiliki ambisi besar untuk menaklukkan kekaisaran, di mana hal itu semata-mata demi melanjutkan perjuangan ayahnya di masa lalu yang gugur di medan perang saat melakukan pemberontakan. Setelah para prajurit berhasil dihabisi oleh Bangsa Rouran, Yuli membiarkan satu orang prajurit tetap hidup untuk mengambil alih tubuhnya demi bisa menemui sang kaisar ke singgasananya secara langsung. Sesampainya ke tempat tujuan, prajurit itu pun memberikan informasi terkait Borikan yang saat ini jauh lebih unggul karena dibantu oleh si penyihir. Hal itu Yuli lakukan semata-mata berharap kaisar bisa merekrutnya yang merupakan seorang penyihir kawakan. Namun di luar prediksi, kaisar justru malah mengambil kebijakan untuk melawan Bangsa Rouran sekaligus Yuli yang sudah mengeluarkan effort lebih agar bisa bekerja sama di sampingnya. We'll build a mighty army. Every family will supply one man. We'll protect our beloved people and crush these murderers. Dengan demikian, Yuli segera melaporkan hal tersebut kepada Borikan mengenai kaisar yang akan membangun pasukan lebih kuat untuk mempertahankan dinasti, di mana Yuli yang sejatinya ingin dianggap keberadaannya oleh negara pun dijanjikan singgasana oleh Borikan apabila selalu setia sebagai anak buahnya. We will finish what we started. Sementara itu, Mulan yang kini sudah beranjak dewasa lantas diberitahu oleh sang ibu jika sebentar lagi ia akan dijodohkan. Hal itu membuat Mulan terkejut namun tidak dapat menolak keinginan kedua orang tuanya. It's what is best for our family. I will bring honor to us all. Setelah berdandan dan dirias rapi, Mulan langsung dibawa ibu dan adiknya untuk menemui seseorang bermaksud mengikuti tes kelayakan sebelum dinyatakan boleh menikah, di mana pertemuan yang awalnya berjalan mulus tiba-tiba saja menjadi kacau ketika seekor laba-laba terjun ke hadapan mereka dan... Is something wrong? No, Madam Matchmaker. Thank you. Move for the teapot. Ya, akibat kejadian barusan, Mulan dinyatakan tidak lulus tes, membuat sang ayah merasa sedih. Hingga tak berselang lama, prajurit yang diutus langsung dari kerajaan datang mengumpulkan para warga dengan tujuan merekrut satu pria dari setiap anggota keluarga, dijadikan kesatria tangguh untuk melawan para pemberontak. Our land is at war. Every family must contribute one man to fight. Di sana, satu persatu perwakilan dari tiap keluarga mulai membawa surat perintah, di mana ayah Mulan juga mengambilnya karena hanya dia seorang diri pria dalam keluarganya, meskipun ia berada dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut bertempur. With two daughters, I will fight. Istri dan kedua putrinya yang merasa khawatir menyarankan agar sang ayah tidak perlu ikut bertempur seperti di masa mudanya. Si ayah seketika emosi karena menurutnya kehormatan keluarga lah yang saat ini sedang dipertaruhkan, di mana perkataan si ayah langsung membuat mereka diam tanpa mampu membantahnya. Singkat cerita, malam pun poek, Mulan menemui ayahnya yang sedang mempersiapkan peralatan perang. Hal itu menjadi bukti jika si ayah memanglah kesatria tangguh di masa mudanya. Apalagi sebuah pedang yang bersimbolkan sumpah prajurit setia yang berbunyi, setia, berani dan jujur pun membuat Mulan sangat yakin jika ayahnya memang benar-benar kuat, luar biasa, dan juga baras dan overpower sekali.
Tepat di tengah malam, Mulan memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya. Ia mengambil dan memakai seluruh peralatan perang milik sang ayah untuk pergi ke medan tempur dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Sang ayah terkejut peralatan perangnya hilang. Ia menyadari jika Mulanlah yang sudah melakukan semua ini, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa mendoakan keselamatan putrinya. Ancestral guardian, I beseech you, watch over my daughter Mulan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Mulan tiba di sebuah kamp pelatihan dengan puluhan pemuda dari berbagai suku yang akan disatukan dengan tujuan yang sama, yaitu dijadikan kesatria tangguh demi melindungi kerajaan. Saat sedang mengantri, tiba-tiba terjadi kerusuhan saat seorang berpostur gemoy bernama Cricket dijaili oleh pemuda lain, di mana Mulan, yang juga ikut kena imbasnya pun sangat kesal. Ia sampai tidak menerima jabat tangan dari seorang pria yang berniat ingin membantu, sampai akhirnya... Lower your sword. What? Ya, pertikaian itu pun langsung dihentikan oleh seorang komandan sekaligus orang yang akan melatih mereka bernama, kita panggil saja si komandan. Ya, yang melihat tulisan pada pedang Mulan seketika penasaran terkait siapa nama ayahnya. Di mana kali ini Mulan mengatakan jika nama ayahnya adalah Huazo, sementara dia sendiri mengaku jika dirinya adalah Huajun. Fall in line. Malam harinya, Mulan yang harus tidur berbarengan dengan banyak pria benar-benar dibuat tidak nyaman. Hingga tak lama, datanglah salah seorang pelatih yang bertanya apakah di antara mereka ada yang bersedia melakukan ronda. Yang daripada tidur bareng bersama pria yang belum mahram, Mulan memilih untuk mengajukan diri untuk melakukannya. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di lapangan untuk memulai pelatihannya. Mereka diberi sebuah pengarahan dan beberapa aturan penting sebagai seorang prajurit, yang diantaranya tidak boleh berbohong karena akan mempermalukan keluarga dan langsung diusir dari pelatihan secara tidak hormat. Selesai dengan latihan berpedang, pelatihan langsung dilanjutkan dengan belajar memanah, sekaligus membawa air ke atas bukit yang tentunya cukup sulit bagi mereka yang merupakan pemula. Hari demi hari telah berlalu, mereka terus melakukan latihan supaya lebih cepat menjadi kesatria tangguh. Namun meski sudah mahir memanah, mereka sampai saat ini belum bisa menaklukkan pelatihan mengangkat air ke atas bukit. Bahkan Mulan juga belum sanggup untuk melakukannya. Singkat cerita, saat sedang berlatih tombak, rekan latihan Mulan yang bernama Samsul malah menantangnya untuk melakukan duel, membuat Mulan yang awalnya tidak ingin memperlihatkan kemampuannya justru menjadi tidak dapat mengontrol diri, sampai akhirnya... Sang komandan yang juga menyadari hal tersebut rupanya sengaja membiarkan mereka berdua untuk melakukan duel. Ya, dan semua orang dibuat terkesima akan kemampuan Mulan yang sudah sangat ahli dalam bela diri. Karena Mulan tidak bisa mandi bareng bersama pria lain, ya, yang selama berada di tempat ini belum pernah mandi pun memutuskan ngojai di walungan seorang diri. Hingga tak lama Samsul juga datang ke sana, membuat Mulan seketika ambek-ambekan karena takut identitasnya terbongkar. Leave me alone. Arjun, we started off on the wrong foot. Can we be friends? I'm not your friend. Very well. Di tempat lain, bangsa Rauran saat ini melakukan rapat penting untuk mengatur strategi penyerangan, di mana para petinggi yang kejam sekaligus haus akan kekuasaan seketika protes kepada Borikan yang bekerja sama dengan penyihir. Bukan apa-apa, mereka hanya takut jika Yuli berkhianat. Namun Borikan meyakinkan mereka agar tidak perlu khawatir karena sejatinya Yuli hanya ingin diakui oleh negara ini. Up in your swords. Our time has come. Singkat cerita, Mulan dipanggil oleh sang komandan menghadap langsung ke hadapannya, yang mana di sini ia dibuat setengah khawatir tatkala si komandan mengatakan jika Mulan menyembunyikan rahasia. Alih-alih identitasnya terbongkar, komandan rupanya merasa kagum akan kemampuannya dan ingin agar Mulan meningkatkan kembali kelebihannya itu. She is powerful, Huajun. You need to cultivate your gift. Sir. Tiba saatnya pelatihan terakhir, Mulan kali ini dengan seluruh kemampuannya berusaha keras membawa air sampai ke atas bukit dan menjadi satu-satunya orang pertama yang berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Sementara itu, para pemberontak kembali melakukan penyerangan yang kali ini menargetkan benteng kota bagian utara. Mereka menghabisi prajurit kerajaan dengan sangat sadis dibantu oleh Yuli hingga berhasil menaklukkannya.
Kabar kekalahan tersebut sampai kepada sang komandan. Ia diminta oleh sang kaisar untuk segera mengambil tindakan, di mana ia dan seluruh pasukan terlatihnya segera menuju ke medan tempur untuk melawan para pemberontak. Kedatangan mereka terlambat karena pasukan kerajaan Batalion 4 kini sudah habis tak tersisa. Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju benteng lain yang masih belum terjajah oleh pasukan Borikan. Malam harinya, 2 orang prajurit datang untuk memberikan informasi jika pasukan pemberontak sudah hampir sampai ke benteng ini dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sang komandan memberikan kebijakan untuk berangkat dini hari demi mencegah kedatangan mereka agar tidak sampai ke tempat ini. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, 2 pasukan besar saat ini akan melakukan pertarungan besar-besaran di mana Borikan yang berambisi akan kekuasaan dan balas dendam disambut oleh pasukan sang komandan yang sedari tadi sudah menunggu akan kedatangan mereka dan... Melihat pasukan musuh ada yang kabur, sang komandan segera memerintahkan Mulan dan pasukan kecilnya untuk melakukan pengejaran, tetapi... Tidak ingin menyerah begitu saja, Mulan, seorang diri memutuskan untuk tetap mengejar hingga setibanya di sebuah lereng bukit, ia tiba-tiba diserang burung elang yang tiada lain adalah Yuli, dan di tengah perselisihan mereka, Yuli berkali-kali mengingatkan Mulan agar tidak melakukan penyamaran karena kekuatan yang sesungguhnya tidak akan muncul apabila membohongi diri sendiri. Who are you? I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Then you will die, pretending to be something you're not. Setelah sadar, Mulan akhirnya memutuskan untuk membuka identitasnya, meskipun hal itu sangat beresiko karena sang komandan sudah pasti akan menghukumnya karena melakukan kesalahan yaitu berbohong. Dan tanpa buang waktu, ia langsung kembali menuju ke medan pertempuran. Sesampainya di lokasi, Mulan dengan segenap kemampuan yang sesungguhnya langsung membabi buta, membuat pasukan Roran kalang kabut dan memilih untuk mundur karena menganggap jika Mulan adalah seorang penyihir, di mana Yuli juga tiba-tiba datang memberikan serangan demi mengulur waktu agar para kelompoknya dapat melancarkan serangan kedua. Dalam situasi ini, Mulan yang tidak ingin rekan-rekannya tewas lantas melakukan siasat untuk mengelabui bangsa Rauran. Ia segera menunggangi kudanya demi menaiki bukit bersaju untuk memancing mereka agar tembakan bola api diarahkan kepadanya, sehingga... Setelah pertarungan dinyatakan selesai, Mulan akhirnya memberanikan diri muncul sebagai seorang wanita ke hadapan semua rekannya. Hal itu membuat mereka sangat terkejut, begitu pula sang komandan yang, sesuai prediksi dari awal, Mulan akhirnya diusir olehnya secara tidak hormat akibat telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. From the Emperor's Imperial Army. Mulan yang kini sendirian kembali didatangi oleh Yuli bermaksud mengajaknya untuk bekerja sama demi membuktikan kepada semua orang jika wanita juga layak diakui sebagai seorang pejuang. Di mana Mulan menolak tawaran itu karena yang dia inginkan hanyalah menjadi seorang pejuang sejati dan segera bergegas kembali ke batalion setelah mengetahui jika bangsa Rauran sedang menuju ke istana pusat. Sesampainya di batalion, Mulan segera memberitahukan hal tersebut. Sang komandan yang saat ini masih marah tidak memperdulikan perkataannya. Namun karena semua prajurit percaya sekaligus yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mulan, hal itu membuat sang komandan luluh dan memberikan kepercayaannya kepada Mulan untuk memimpin pasukan menuju ke istana pusat. You will lead us as we ride to the Imperial City. Ready to horses. Di istana sendiri, pasukan Borikan mulai menyusup ke dalam istana. Yuli si penyihir lagi-lagi menyerupai salah satu petinggi istana untuk mengelabui sang kaisar. Ia bermaksud menjebaknya dengan mengatakan jika Borikan saat ini sedang menunggu di suatu tempat ingin menantangnya berdua secara jantan. We ride to the site immediately. Sesampainya di tempat tujuan, sang kaisar bersama beberapa orang prajurit mulai menyisir ke dalam bangunan hingga secara tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buah Borikan yang sudah menunggunya di sana.
No! Sementara itu, Mulan dan pasukannya kini juga telah sampai di istana. Namun di sana sudah tidak ada siapapun kecuali para penjaga yang sengaja dikumpulkan agar tidak mengikuti kaisar sampai akhirnya Protect the Emperor! Clear her path! dalam situasi tersebut, Mulan diperintahkan oleh sang komandan agar melindungi kaisar. Namun di tengah perjalanan, ia malah berpapasan dengan anak buah Borikan yang baru saja tiba di sana, di mana Sam Suces mengajukan diri untuk menahan pergerakan mereka dan dengan begitu, Mulan segera pergi menuju singgasana. Namun sesampainya di sana, sudah tidak ada siapapun terkecuali Yuli. Maka dari itu, Mulan memohon agar Yuli memberitahukan keberadaan sang kaisar. Ia juga meminta Yuli agar tidak perlu berubah menjadi sosok jahat hanya karena ingin diakui oleh masyarakat. Karena sejatinya, seorang wanita juga bisa menjadi yang terbaik, apalagi ketika mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. You can still take the noble path. I need your help. Merasa terharu akan perjuangannya itu, Yuli segera menuntun Mulan ke lokasi yang dia inginkan. Dan sesampainya di sana, ia langsung menghampiri Borikan mengaku jika dirinya sengaja menuntun seorang pejuang wanita ke tempat ini. Sehingga Borikan yang kepalang jengkel pun berniat memanah Mulan untuk dihabisi, tetapi ya, Yuli si penyihir itu pun mengorbankan diri demi Mulan. Sehingga tanpa membuang waktu, Mulan segera masuk dan naik ke atas untuk menyelamatkan sang kaisar, di mana Borikan langsung menghadangnya dan di tengah pertarungan tersebut, pedang milik ayah Mulan terpental jauh hingga masuk ke dalam cairan panas, di mana sang kaisar yang melihat hal itu seketika memintanya agar kembali bangkit dan bertempur demi kerajaan dan rakyatnya. Sehingga Mulan dengan semangat yang makin bergejolak pun langsung bangun untuk menghajarnya. Setelah semuanya selesai, sang kaisar yang bangga kepada Mulan lantas menawarkan posisi tertinggi, yaitu jenderal pengawal khusus. Namun dengar sopan, Mulan menolak tawaran yang diberikan kaisar karena memilih pulang ke kampung halaman dan kembali berkumpul dengan keluarganya. But with humble apologies, I cannot accept it. Very well, Hua Mulan. Sesampainya di kampung halaman, Mulan disambut hangat oleh warga sekaligus keluarganya. Ia meminta maaf kepada sang ayah karena sudah menghilangkan pedangnya, di mana sang ayah memaafkan kesalahannya itu karena yang paling penting menurutnya hanyalah putrinya kembali pulang dengan selamat. It is my daughter. That means everything to me. Tak berselang lama, komandan dan beberapa prajurit datang bermaksud menemui Mulan, di mana sang komandan yang dulunya merupakan teman seperjuangan sang ayah merasa bangga akan sosok Mulan yang pemberani, dan sebagai penghargaan atas keberhasilannya itu, ia memberikan pedang pusaka dari sang kaisar karena telah menyelamatkan kerajaan. She has brought honor to her family, to her village. The sword is marked with the pillars of virtue. Loyal. Brave. True. Bukan hanya memberikan pedang, sang komandan juga menyampaikan pesan dari kaisar kepada Mulan untuk kembali mempertimbangkan tawaran yang pernah diberikan, sehingga karena sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua, Mulan memutuskan untuk menyetujui permintaan tersebut. He awaits your decision. Tamat, ending yang sangat membagongkan.